are in my world. Sahabat dunia, selamat datang di My World. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang sangat kreatif. Keilmuannya, motivasinya, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Banyak organisasi yang diikuti dan beberapa bisnis yang dijalankannya. Banyak hal yang mesti kita pelajari dari anak muda ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua HIPMI Bali, Bapak Agus Pande. Om apa? Om Agus, selamat siang ini Om Agus. Selamat siang Om. Terima kasih atas waktu, tempatnya Om. Siap, sama-sama. Agus ini saya kenal bapaknya, saya kenal ibunya. Bapak dan ibunya adalah pengusaha properti dan akomodasi pariwisata juga, perhotelan dan lain-lain sebagainya. Om Agus Pande, siapa nama lengkapnya Om? Agus Pande Permana Widura. Permana Widura. Widura, anak dari? Pompiang Wisastra Pande dan anak Agung Ayu Purnomo. Anak keberapa Om? Saya anak kedua dari 4 saudara. Anak kedua dari 4 saudara. Iya. Om Agus terakhir lulusan mana? Saya kemarin ambil kuliah di Boston, di Dean College Boston. Di Boston, Amerika. Iya, Amerika. Wow. Tahun berapa itu? Saya lulus tahun 2002. 2002 lulus di Boston. Habis itu berapa lama di sana Om? Saya sempat di New York setahun, terus 3 tahun di Boston. 3 tahun di Iya. Boston, 1 tahun di New York. Wow. Terus balik ke Indonesia Ya, langsung ke bisnis keluarga. di tahun berapa itu? 2002. 2002. Ya. 2002 balik ke Indonesia dengan berbisnis keluarga. Iya. Ngambil di sektor apa? Kalau untuk bisnis kita itu kita bergerak di pariwisata dengan developer juga untuk perumahan. Jadi pertama kali saya ke Bali itu setelah kuliah, sebenarnya saya pingin kerjanya di luar. Cuman panggilan kantor lah istilahnya, jadi saya disuruh balik ke Bali. Kita ada holding untuk hotel, jadi saya masuk ke perhotelan saat itu. Pertama kali saya kerjanya di bagian reservasi. Reservasi. Tahun 2002. 2002. Di hotel di daerah. Jadi kita ada 3 hotel, ada Camplung Mas itu di Kuta, Camplung Sari di Ubud, dan Payogan itu ada di Ubud juga. Nah, jadi waktu pertama kali saya masuk ke perusahaan keluarga itu, saya ditempatkan untuk di Camplung Mas saja. Nah, jadi emang ada fase-fasenya, nggak langsung dikasih ketiganya. Jadi ditaruh di reception dulu, setelah itu baru kita sempat jadi operasional juga saya di Camplung Mas. Setelah itu baru saya dipercaya untuk memegang Camplung Mas dan Camplung Sari. Dan sampai sekarang akhirnya saya dipercaya sebagai managing director dari ketiga hotel ini. Di under holding Camplung Hotels Group. Wow. Mengawali karir dari resepsionis sambil belajar ya Om. Tahun 2002 waktu itu pertumbuhan hotel sangat bagus ya Om. Cukup bagus, cuman kan waktu itu sempat ada bom juga ya, bom Bali pertama. Jadi begitu kerja itu juga memang sudah masa-masa sulit yang saya hadapi. Jadi memang ada challenge tersendirinya lah untuk di hotel gitu. Dan ya saya cukup menyukai dunia pariwisata karena terutama waktu itu saya sempat ditaruh juga di sales, dan di mana saya harus bisa memasarkan dari ketiga hotel ini. Itu bahkan saya sempat karena keasikan jual hotel itu, dalam setahun itu saya bisa 6 bulan ada di luar Indonesia. Kita keliling untuk mempromosikan daripada hotel-hotel yang kita miliki. Seru juga itu. Berapa lama Om? Saya dengar Om juga lari ke dunia properti ya. Ya. Tapi sebelum kita di dunia properti, untuk di dunia perhotelan, waktu itu suka dukanya apa Om? Coba cerita sedikit. Ya ini sekalian saya mau cerita tentang being a second generation ya. Jadi jujur emang yang
memulai dari bisnis ini kan orang tua saya. Jadi ayah dan ibu saya yang sebagai pionir ya, bagaimana dia menciptakan bisnis ini kepada anak-anaknya. Dan tentunya itu ada plus minusnya saya lihat. Karena sebagai second generation itu selalu memiliki warnanya sendiri atau egonya sendiri kalau kita boleh bilang. Nah, dan rata-rata anak-anak itu kalau dengar dari orang lain manut-manut aja, tapi giliran dengar dari orang tua sendiri suka ngebantah. Nah, ini yang agak sulit di awal ketika saya harus bersikap di lain sisi profesional, tapi di lain sisi juga sebagai hubungan ayah dan anak. Nah, ini yang saya lihat sebetulnya ini suatu hal yang luar biasa. Saya sebagai second generation waktu itu tentu saya punya privilege yang luar biasa. Saya langsung di posisi di mana istilahnya menjadi bos kecil lah. Walaupun pangkat saya masih sekedar reservasi gitu. Tapi ya tentunya staff-staff itu semua sudah tahu bahwa saya anaknya bapak gitu. Yeah. Jadi memang ada challenging-nya di situ. Anak-anak nggak berani terbuka sama saya. Mereka harus saya benar-benar cari informasi yang lebih detail gitu, dan mereka expect-nya juga cukup besar karena mereka sudah positioning saya sebagai owner, bukan lagi sebagai title saya gitu. Resepsionis itu. Jadi saya melihat di situ sedangkan orang tua saya belum 100% juga percaya dengan saya. Itu kenapa saya diberikan diberikan pelan-pelan dulu untuk naik ke atas, nggak langsung dikasih beban yang banyak. Nah, di situ memang menjadi suatu hal yang cukup sulit saya melihat sebagai second generation. Karena memang second generation ini kan sebenarnya kalau boleh saya bilang hidupnya sudah enak gitu. Ya mohon maaf ya, teman-teman saya juga banyak yang second generation. Kita sudah memiliki privilege dibandingkan dengan first generation yang masih ibaratnya tebas hutan untuk nyari jalan gitu. Ini kan jalannya sudah disediakan, tinggal jalan aja. Tapi ya kembali lagi, karena privilege-nya terlalu banyak, akhirnya rata-rata teman-teman saya yang second generation itu akhirnya dia jadi manja. Manja dalam artian dia bisa memperoleh apa saja yang dia inginkan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi bumerang yang cukup berbahaya bagi second generation. Awalnya saya masih dengan ego saya mengeluarkan bahwa selama ini saya belajar tentang manajemen, itu mau saya terapkan langsung di hotel saya. Tentunya kan setiap culture itu berbeda-beda. Kita tidak bisa mentah-mentah apa yang kita pelajari di sekolah kita aplikasikan di tempat kita bekerja. Betul. Nah, ini sering bentrok saya sama bos saya yang kebetulan bapak saya waktu itu karena dengan ego saya. Akhirnya saya sempat give up dalam artian saya bilang ya udahlah, ini perusahaan bakalan jalan-jalan aja kok, dengan atau saya juga dia akan jalan. Saya berpikiran seperti itu. Mulailah saya ada di comfort zone saya. Comfort zone dalam artian, gua ngapain cari penyakit lagi sih? Makan cukup, segalanya sudah berkecukupan gitu. Kenapa kita harus fight seperti first generation yang buat jalan mati-matian seperti itu? Jalannya sudah ada kok, gitu kan kita berpikir. Sampai suatu saat akhirnya salah satu teman saya, yang sampai sekarang juga saya anggap salah seorang yang cukup dekat dengan saya, dia bilang, dia ngomongnya simple sekali sama saya. Gimana aku pensi hotel, Gus? Dia nanya, bagus gitu. Terus kamu ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain, cuma ngawasin aja. Oh. Terus gimana ke depannya, dia nanya. Ya Pak, hotel ini pasti jalan, saya bilang gitu. Nah, ini penyakit second generation, dia nggak punya target. Itu rata-rata yang saya dengar dari second generation, karena semuanya sudah ada, fightingnya kurang, targetnya juga nggak ada. Akhirnya teman saya bilang, Gus, kamu tahu nggak, saya tuh kenal bapak kamu. Bapak kamu itu ibaratnya harimau, raja hutan, yang mencari jalannya sendiri, yang akhirnya menemukan kerajaannya sendiri, dan kamu ada dalam kerajaannya itu. Kalau dari sudut pandang saya, kamu ibaratnya anak singa, tapi di kebun binatang ini sudah. Artinya apa? Kalau suatu saat kamu harus keluar ke dunia nyata, yang selama ini kamu semua lihatnya manis-manis saja. Jangan sampai kamu terbunuh, kamu seekor singa yang terbunuh gara-gara ada seekor kelinci. Itu yang saya selalu ingat. Lion killed by a rabbit, dia bilang gitu. Jangan pernah kamu anak singa, tapi kamu sangat bisa dibunuh oleh seekor rabbit kalau kamu tidak punya pengalaman. Nah, di situ mulailah jengah saya keluar.
ego saya kena gitu. Akhirnya saya izin sama bapak saya karena waktu itu memang saya juga udah melihat ketiga hotel ini sudah cukup established. Jadi saya minta dengan ayah saya izin untuk keluar dari comfort zone saya. Nah ini yang biasanya second generation ini sulit melakukan karena mereka sudah nyaman. Nah ketika saya keluar dari comfort zone itulah saya ibaratnya baru melihat dunia luar. Dimana saya melihat ternyata hutan yang selama ini saya lihat manis-manis aja, ternyata semua binatang ada di situ. Ada singa, ada ular, ada ya banyak-banyak macam-macam gitu. Dan mereka tidak segan-segan untuk menggigit saya ternyata. Nah, di sinilah akhirnya saya banyak belajar dan saya sempat minta izin dengan orang tua. Akhirnya saya beralih ke bisnis properti. Tapi tentunya waktu itu orang tua bilang kamu tetap harus ada di hotel, satu kakimu di hotel karena ini adalah bisnis keluarga. Kamu sebagai laki-laki tertua tentunya memiliki tanggung jawab untuk menjaga daripada adik-adiknya kamu nanti ke depannya. Dan akhirnya semenjak itu saya bermain di dua bisnis, satu bisnis keluarga, satu bisnis saya sendiri. Di tahun berapa? Saya mulai start untuk bisnis saya sendiri itu di tahun 2010. Ya. Dan di situ juga saya mengalami suatu hal yang luar biasa karena kebetulan waktu itu saya loncat ke properti dan harga properti saat itu bisa dibilang masa-masa keemasannya. Jadi sempat jatuh juga saya. Artinya jatuh dalam artian jatuh terbuai karena waktu itu kan seperti Om Arta tahu harga tanah itu bisa kenaikannya sampai 100%, bahkan lebih dari 100%. Jadi ketika saya bikin suatu RAB dan ekspektasi profit saya itu sekitar 30%, karena kenaikan harga tanah yang signifikan, akhirnya profit saya 100%. Nah, di situ saya belajar satu hal lagi, mungkin buat teman-teman yang mendengar YouTube-nya Arta World, ini ternyata setiap orang itu sudah memiliki kapasitas untuk memegang uangnya sendiri. Artinya begini, tidak ada orang yang langsung tiba-tiba kaya. Artinya mereka memang harus bertahap. Dalam artian ketika penghasilan, katakan karyawan, ketika mereka penghasilan 3 juta, kapasitas mereka di 3 juta untuk pegang uang. Kalau mereka tiba-tiba dikasih uang 100 juta atau 200 juta, biasanya hampir 80% setahu saya goyang. Itu yang terjadi pada pemenang lotre. Kalau Om Arta lihat, kan banyak banget tuh pemenang lotre yang tiba-tiba kaya, habis itu nggak jadi apa-apa. Nah, saya saat itu ada di fase-fase itu. Bayangkan, profit yang harusnya 30%, Om. Saya profitnya 100%. Jadi, waktu itu saya sempat juga memang punya partner. Saya kasih partner saya keuntungan 30%. Waktu itu saya bilang, ini keuntungannya lebih dari 30%, bisa hampir 100%. Dia bilang sama saya, cukup 30% aja saya dikasih, sisanya kamu yang bawa lah. Om bayangkan, ekspektasi saya itu pegang keuangan cuma 30%, dapatnya 100%. Saya nggak tahu mau dipakai apa ini uang. Ya namanya anak muda, ada uang, ya kepleset lagi saya gitu. Terplesetnya di tahun berapa itu? Itu pas pergantian 2013-2014 ya. Jadi waktu itu kan saya merasa ketika saya masuk ke dunia properti, ternyata properti kok di mata saya itu mudah sekali. Nyari untung 100% itu kok mudah gitu. Jadi mindset saya langsung berpikir, oh memang gampang berarti kali ya nyari uang di properti gitu. Mau jual rumah waktu itu harga 900, lakunya 1,8 miliar. Tapi ternyata kan itu hanya semu. Dan kita tidak prepare uang cadangan kan. Nah, di situ saya belajar Om Arta. Jadi artinya dari 100% pendapatan kita itu memang simple, yang kadang-kadang kita terbuai dan kita lupakan, tapi sebenarnya sangat penting. Seperti orang tua yang saya selalu bilang, dari 100%, yang boleh kamu gunakan hanya 30% sebetulnya. 30% lagi investasi, 30% lagi untuk cadangan keuangan. Tapi tidak mendengar omongan orang tua atau? Karena saya menganggap akan ada uang lagi yang masuk. Kan gampang uangnya waktu itu gampang. Terbuai dengan gampangnya mencari uang. Iya. Tapi ini Om, ini pelajaran buat teman-teman di properti dengan pengalaman kita Om. Tadi ada kata kunci semu.
Kata kunci semu itu ada namanya keuntungan semu. Buat teman-teman properti, keuntungan semu di tahun 2010, kebetulan saya juga pelaku properti waktu itu, memang betul dikatakan bahwa mencari keuntungan 100% itu dengan gampangnya. Akan tetapi itu ternyata semu. Semunya di mana? Semunya tatkala di tahun 2010 kita umpamanya membeli tanah 100 juta per are, dan kita menjual properti kita seharusnya pura-puranya 500 juta, dan ternyata ada kenaikan, kita bisa mampu menjual properti kita seharga 700 juta, itu sudah 200% kita dapat untungnya. Nah, ternyata semu. Kenapa semu? Tatkala proyek kita close, Om, Ya. tatkala proyek kita close dan kita membuka lahan proyek baru lagi, Nggak bisa. tanah yang kita beli itu bukan 100 juta per are, akan tetapi sebesar 300 juta per are. Betul. Di situ semuanya dan mohon maaf teman-teman di properti mendapatkan sebuah profit dan keuntungan yang semu, karena pada waktu dia membuka lahan baru, harga tanahnya naik lagi. Apa yang dilakukan? Satu jalan yang dilakukan dengan mencari tambahan Pinjaman modal. plafon di bank. Itu terjebaknya kadang-kadang teman-teman properti. Betul ya Om ya? Setuju ya? Betul, setuju. Nah, di tahun 2013 Om Agus mengalami yang namanya terpleset. Iya. Apa yang dilakukan Om pada waktu itu? Ya waktu itu saya tersadar Tersadar. bahwa memang pentingnya kita memiliki simpanan dana ya. Jadi uang itu memang kalau digunakan dengan baik bisa baik, tapi bisa juga jadi racun buat kita semua. Jadi memang harus sangat hati-hati. Nah, sempat 2013 ya inilah penyakit second generation, balik lagi dulu ke ke Indo. Tapi saya bersyukur Om. Artinya begini, saya tidak pernah malu bahwa mengatakan saya second generation. Kenapa? Saya bangga, saya punya privilege. Ibaratnya kita sebagai pemain akrobat ini Om ya. Kalau kita yang membuka jalan kita sendiri atau sebagai first generation, itu ibaratnya kita berakrobat tapi nggak ada jala di bawahnya. Itu kalau kita sekali jatuh, benar-benar jatuhnya bisa fatal gitu. Nah, saya di sini bersyukur dan saya sangat berbahagia dengan privilege yang saya miliki. Ketika saya jatuh itu jala itu masih ada. Jadi ya balik dulu ke kandang sebentar, tapi di situ jengah saya keluar lagi. Artinya masa sih saya terus-terusan akan bergantung sama orang tua saya gitu. Akhirnya dari situ baru saya mulai untuk memilah-milah bahwa jangan cepat terlena. Karena memang sebagai seorang pengusaha itu ya namanya, apalagi di HIPMI Om, namanya muda, punya duit, kenalan banyak. Itu ibaratnya kalau di HIPMI itu anak SMA masih suka bermain kayak anak SMA itu, tapi punya duit. Bedanya itu. Jadi benar-benar kalau slip beneran itu bahaya. Nah, akhirnya saya kembali ke orang tua. Saya mulai lagi pelan-pelan, tentunya dengan konsorsium bersama teman-teman. Di tahun 2013. 2013. Tapi Om sempat menjadi ketua RE Bali. Iya, jadi saya ketua RE itu tahun 2017. 2017. Iya. Berarti terselip ke keselio di 2013 bisnis. Iya. Membangun kembali dengan konsorsium. Iya. 2017 maju menjadi ketua RE Bali. Ketua RE. Motivasinya apa Om waktu itu? Jadi ketika saya jatuh itu saya belajar bahwa kembali lagi yang tadi saya bilang konsorsium. Kalau kita nggak punya teman, bagaimana kita bisa konsorsium kan? Jadi saya melihat pentingnya memiliki teman itu luar biasa. Karena selain mereka bisa support kita, mereka betul-betul bisa bantu kita asal kita memilih teman yang benar ya dalam hal ini. Nah, kenapa saya ingin jadi ketua REI saat itu? Pertama, karena ayah saya juga dulu mantan ketua REI. Jadi secara tidak langsung saya sebagai anak lakinya mengidolkan ayah saya lah. Dan keinginan untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita ayah saya, kebetulan waktu itu ayah saya jadi ketua REI 11 tahun. Wow. Berapa periode tuh? 2 periode? Saya udah nggak tahu lagi udah berapa periode itu. Nah, artinya 11 tahun itu 3 periode. Satu periodenya berapa tahun? Jadi sempat dulu 5 tahun, setelah itu 3 tahun. Oh, oke. Ya, jadi
mereka berubah ADART jadi 3 tahun 3 tahun. Jadi awalnya 5 tahun 3 tahun. Tapi sebenarnya sebagai ketua provinsi itu cuma diperbolehkan 2 kali jabatan. Tapi zaman itu mungkin karena dianggap masih dibutuhkan, jadi bapak saya diberikan kesempatan sampai 3 periode. Oke. Nah dari situ saya melihat banyak sekali sebenarnya orang yang bisa kita tolong. Artinya saya merasakan sebelum saya jadi ketua REI itu saya menjadi sekretaris umum REI. Di situ saya melihat teman-teman saya yang ada permasalahan dan bisa saya selesaikan karena kebetulan saya memiliki kapasitas untuk membantu mereka, karena saya waktu itu sebagai sekretaris umum saya memiliki kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa saya uraikan ketika saya berhasil menyelesaikan permasalahan mereka. Oke. Dari situ saya mulai tumbuh lagi rasa bahwa semua masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan. Oke. Cuman permasalahannya ya itu kembali lagi kapan dan bagaimana gitu. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan menurut saya. Nah, cuman permasalahannya kan kadang-kadang kita pingin permasalahan itu secepat-cepatnya selesai. Belum tentu gitu. Kalau waktunya masih belum tepat, dia nggak akan selesai gitu. Tapi ketika waktunya tepat dan bagaimana caranya kita menyelesaikannya itu juga dengan tepat, saya rasa itu bisa kita atasi dengan baik. Nah, dari situ saya akhirnya dipercaya oleh teman-teman saya di REI untuk menjadi ketua umum REI Bali tahun 2017 sampai dengan periode 2020. Wow. 2017 sampai 2020. 3 tahun ya? 3 tahun. Motivasi Om Agus menjadi ketua REI sederhana, ada sebuah kepuasan bila mana berhasil membantu seorang teman. Betul Om ya? Betul. Suka dukanya apa Om? Yang semenjak selama jadi ketua REI. Betul. Ketua REI itu sebenarnya banyakkan sukanya saya, karena dukanya mungkin sedikit ya, agak sulit diatur aja. Karena kebetulan kan itu teman-teman ayah saya semua. Dan saya waktu itu ketua REI termuda di Bali. Jadi Umur berapa waktu itu? waktu itu saya menjadi ketua REI itu umur 34 ya, kurang lebih. 34 ya. Pasti akan mengalami yang namanya pengelolaan keanggotaan karena Om masih muda ya. Iya, dan anggota dan pengurus saya itu seangkatan sama ayah saya. Jadi ya, yang biasa saya panggil Om ya, dia harus saya bisa drive juga sedikit. Nah, di situ mungkin yang menjadi challenging buat saya. Tapi ya astungkaro semuanya berjalan dengan baik. Oke. Sahabat dunia, itu Om Agus karirnya sebagai ketua REI Bali. Nah, untuk sahabat dunia yang berbisnis properti, tadi ada pemahaman dan saran yang sangat bagus sekali. Hati-hati sekali dengan yang namanya keuntungan fiktif atau semu. Karena keuntungan fiktif atau semu itu tidak kita sadari dengan nilai profit yang kita dapatkan bisa sampai 100%, kata Om Agus atas dasar pengalamannya. Jadi pesan yang kita dapatkan, hati-hati dengan keuntungan fiktif, hati-hati dengan pengelolaan keuangan, dan hati-hati juga dengan yang namanya untuk kita menaikkan yang namanya plafon-plafon untuk pembukaan usaha kembali. Betul Om ya? Betul. Dan yang paling penting pesan dari orang tua adalah bagaimana kita menggunakan keuangan kita hanya boleh 30%. Itu tadi Om ya? Ya. Dan Om Agus mengakui dan bangga menjadi yang namanya second generasi. Dan kita tidak boleh lupa bahwa second generasi itu adalah teman-teman yang nanti takutnya sudah dimanjakan dengan situasi yang nyaman. Jadi keluar dari dalam comfort zone, mulai sesuatu yang baru dan mendapatkan yang namanya sebuah pengalaman. Meskipun terjatuh-jatuh, Ya. tapi bukan masalah berapa kalinya kita jatuh, akan tetapi berapa kali kita bangkit. Ya. Oke, itu dari Om Agus di REI. Sekarang setelah dari REI, Om maju menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di umur berapa itu? Pas saya di batas umur usia 40 tahun waktu itu. 40 tahun sudah menjadi ketua HIPMI Bali ya? Ya. Masih sangat muda. Sebenarnya HIPMI itu ada batas usianya di usia 41 tahun Maksimal. maksimal. Jadi dalam suatu kepengurusan itu
pas dia terdaftar dia harus di bawah 41. Nanti kalau dia lebih dari 41 nggak apa-apa, nanti setelah selesai kepengurusan dia nggak boleh lagi masuk ke HIPMI, jadi senior. Itu untuk kepengurusan. Kalau persyaratan keanggotaan menjadi ketua HIPMI apa Om? Menjadi ketua HIPMI paling Bukan menjadi ketua, mohon maaf, menjadi keanggotaan HIPMI Oh. Bali syarat-syaratnya apa Oke, ya? jadi HIPMI ini di Bali saat ini kita ada 700 pengusaha di 9 kabupaten kota dan provinsi. Dan bahkan kita juga ada HIPMI ini, kita ada di perguruan tinggi. Jadi niatan kita adalah menyebarkan virus-virus entrepreneur sedini mungkin kepada adik-adik kita yang masih di bangku kuliah. Karena memang saat ini seperti kita ketahui Om, di negara maju seperti Singapura, Malaysia itu entrepreneurnya mereka itu di angka 5 sampai 6%. Oke. Dan mereka sudah dan mereka sudah negara maju. Kita kurang lebih itu di 2,7 sampai 3%. Sedikit sekali ya? Iya. Makanya oleh sebab itu saya bersama teman-teman HIPMI seluruh Indonesia ingin mencetak lebih lagi kader-kader untuk menjadi entrepreneur ke depannya. Seandainya Indonesia dengan 270 juta penduduknya itu bisa memiliki entrepreneur sebanyak katakan 5% saja, saya yakin negara ini akan menjadi negara yang adikuasa, negara yang luar biasa. Gitu. Hanya 5%? 5% sudah lebih dari cukup saya rasa, karena sekarang kan kurang lebih berarti kita butuh sekitar 2 juta pengusaha, 2 sampai 3 juta pengusaha lagi ke depannya. Artinya kecenderungan anak-anak muda kita atau generasi kita kecenderungan menjadi pekerja daripada menjadi seorang entrepreneur. Iya, itu yang terjadi mindsetnya di Indonesia. Dan ini yang kita lagi coba untuk rubah, karena memang ketika kita melihat in term of safety begitu, penghasilan tetap itu jauh lebih safety daripada seorang pengusaha. Betul. Tapi sampai kapan kita mau menggantungkan diri kita kepada dalam hal ini mungkin orang lain ya, baik itu pemerintah ataupun pemilik usaha swasta. Nah, sedangkan sebetulnya begitu kayanya Indonesia ini dan begitu besarnya peluangnya serta marketnya yang seperti tadi saya bilang 2,7 juta penduduk, ini sudah menjadi suatu keuntungan tersendiri. Apalagi Om, saat ini kan sebenarnya kita dihadapkan dengan bonus demografi. Artinya di tahun 2045 sampai dengan 2050 nanti akan banyak sekali pemuda-pemuda dengan usia produktif itu melebihi daripada negara-negara lain. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menjadi bumerang buat Indonesia sendiri. Bayangkan berapa lapangan kerja yang harus kita butuhkan di masa-masa produktif itu. Karena 2045 ini kan Indonesia emas. Dan saya melihat kita diuntungkan dengan bonus demografi yang terjadi. Kalau tidak dari sekarang kita mencetak entrepreneur, maka akan terjadi kekurangan lapangan kerja yang gila-gilaan di tahun 2045. Dan itu yang harusnya Indonesia bisa bangkit menjadi negara maju, malahan bisa terpuruk. Nah, ini yang kita jaga. Dan mungkin ini yang masih belum disadari oleh teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya ini suatu peluang. Bayangkan, ketika kita berbicara perusahaan-perusahaan besar, kenapa selalu Indonesia yang menjadi sorotan mereka? Karena kita sudah terkenal, yang pertama jumlah penduduknya besar, yang kedua adalah kita ini orangnya sangat kita dengan mudah bisa suka berbelanja gitu, konsumtif. Nah, jadi ini kan sebenarnya suatu market yang sangat empuk dilihat. Nah, ini yang harusnya teman-teman bisa mengambil daripada sisi sini. Dan Indonesia ini kaya sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaannya Om tadi, untuk persyaratan masuk ke HIPMI itu sebetulnya asal ada perusahaan, usia masih di bawah 41 tahun, sama ada biaya pendaftaran.
tapi itu nggak besar. Itu tergantung masing-masing daripada BPC. Jadi ada 9 BPC. Jadi tidak bisa langsung ke provinsi, harus masuk ke kabupaten kota dulu. Setelah itu baru kita untuk kelanjutan karir di organisasinya baru ke provinsi. Legal usahanya perlu. Legal usaha itu sebetulnya selama ada SIUP sudah oke. Oke. Ya. Tadi dikatakan bahwa peluang menjadi pengusaha sangat besar dengan kekayaan yang kita miliki. Hasil hutan, masyarakat kita yang hidupnya konsumtif, dan saat ini pun tadi Om mengatakan bahwa pekerja jauh lebih aman ya dalam menjalankan sebuah kehidupan. Kenyataannya Om, kenyataannya bahwa kita kemarin habis menghadapi krisis pandemi COVID-19. Tentunya sektor pengusaha tiarap. Ya, dengan sektor pengusaha tiarap dan tentunya juga regenerasi kita pasti akan beralih kepada mencari peluang pekerjaan. Ya. Bukan memulai yang namanya sebuah usaha baru. Karena krisis yang lagi kita recovery saat ini. Tanggapan dari HIPMI bagaimana nih Om? Karena otomatis regenerasi mencari yang namanya sebuah keamanan dalam kehidupan. Nah, apa yang dilakukan nih sekarang HIPMI untuk meyakinkan sebuah paradigma, ayo kita berwirausaha, bukan pekerja aja. Nah. Iya, jadi memang kita ini sebagai yang muda harus selalu berpikir outside the box. Kalau kita selalu mencari zona aman kita, ya kembali lagi kita selalu akan ada di comfort zone. Jadi memang kalau saya selalu bilang sama teman-teman, habiskan kesalahanmu di masa muda. Jangan sampai di masa tua baru bikin kesalahan gitu. Jadi saya rasa teman-teman saya masih di usia 20 sampai 30, 30 sampai 40 gitu. Nggak apa-apa kita salah. Kita kan masih muda gitu. Jadi semakin banyak kesalahan yang dibuat, pengalaman itu kan semakin mateng. Nah, dari situ jangan sampai terlambat. Sekarang kerja sama orang, nanti di usia tua baru pingin bikin usaha sendiri. Nah, itu kan risknya lebih tinggi. Tapi kalau sekarang kita coba dengan perhitungan yang matang, saya rasa nggak masalah kok kita bangun tidur, jatuh bangun saat kita masih muda. Nah, ini yang saya selalu tekankan kepada teman-teman. Hidup ini cuma sekali. Kalau kita nggak coba sekarang, mau kapan lagi kita coba? Masa mau tunggu kita sampai settle dulu baru kita mau bikin usaha? Kenapa nggak sekarang? Karena ketika kita muda, kita lebih energi, kita lebih berani, itu harus diakui, berani nabrak tembok sekalipun gitu kan. Nah, ini yang saya selalu bilang sama teman-teman, nggak masalah kok kamu salah dalam waktu di masa muda ini, karena pengalaman itu jauh lebih berharga. Karena kan banyak orang, ya seperti Om tadi bilang, pasti mereka akan nyari yang aman, karena mereka melihat dari orang tuanya gitu. Nah, banyak sekali yang saya melihat, bukannya saya mengajarkan yang enggak ya, artinya begini, pengalaman itu akan lebih bagus apabila kita melewatinya sendiri daripada kita mendengar dari pengalaman orang lain, menurut saya. Menurut saya gitu. Mengalami sendiri Om ya? Mengalami sendiri. Bukan gitu. Mendengar ya? Karena kadang-kadang orang sukses itu dia berani berpikir outside the box. Dia bukan follow the rule loh. Kita harus sadari itu. Berarti artinya gini, kita kan orang Indonesia. Ini menarik nih, outside the box bukan follow the rule. Kita jeda dulu sebentar. We are in my world. Gimana tuh tadi Om? Ya lanjut. Ya gini. Ini ngeri-ngeri sedap juga saya ceritain. Nanti orang tua pada nelpon saya, ini ngajarin yang enggak. Ya. Artinya gini, saya paham betul bahwa kita memiliki culture yang luar biasa di Indonesia, Bali khususnya. Bahwa kita memang harus taat kepada orang tua, kita mengikuti rambu-rambu yang sudah kita disediakan. Nggak apa-apa, kita ikuti. Gitu. Tapi di suatu saat kita harus memiliki titik tolak balik, berani untuk berpikiran outside the box. Dalam artian begini, banyak sekali saya melihat bapaknya pegawai negeri, anaknya ikut jadi pegawai negeri. Bapaknya pengusaha properti, anaknya ikut jadi pengusaha properti. Itu seperti sudah terdoktrin gitu. Nah, tapi kenapa nggak coba untuk lebih mengenal diri sendiri,
apa sih sebenarnya yang ada passion di diri kita. Karena kan kadang-kadang passion itu menjadi nomor sekian ketika suatu usaha itu selalu dicari yang aman, dicari yang menguntungkan, kan seperti itu kan. Padahal belum tentu itu passionnya si anak. Nah ini yang cukup berbahaya saya lihat, yang akhirnya si anak itu selalu terkungkung di dalam box itu sendiri dan tidak bisa menjadi dirinya dia. Sedangkan sebenarnya dia punya passion-passion lain yang jauh lebih menguntungkan sebenarnya. Memang awalnya mungkin akan terasa berat, tapi jika passion itu dijalankan dengan baik dan bersungguh-sungguh, saya yakin mereka akan sukses gitu. Wow. Simple, sahabat dunia, bila mana mau mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur, kata Ketua HIPMI Bali, jangan pernah, mohon maaf, habiskanlah kesalahanmu pada usia muda. Jadi pada saat kita muda, meskipun kita salah, itu tidak ada salahnya. Karena memang waktunya kita belajar di masa muda dan untuk berani. Seorang entrepreneur tentu akan mengalami yang namanya kehidupan naik turun. Nah pada saat kita turun, disitulah saatnya kita belajar. Karena kita belajar, nanti kita akan naik lagi gitu Om ya. Terus yang kedua, yang paling penting adalah kreativitas dan inovasi. Kenapa begitu? Karena dengan kita terus berkreativitas dan berinovasi, kita akan menemukan fashion yang kita miliki. Kalau kita sudah menemukan fashion yang kita miliki, artinya apa? Kita menemukan jati diri kita. Kalau sudah kita menemukan jati diri, kita amin akan bertemu yang namanya sebuah usaha yang memang cocok buat diri kita itu Om ya. Om Agus, di era recovery atas COVID atau krisis kita saat ini apa Om untuk teman-teman wirausaha yang harus dilakukan? Oke. Sebenarnya emang berat sih. Ya kita harus akui karena saya sudah pernah di Bom Bali 1, untuk Bali ya saya bicara ya. Saya pernah di Bom Bali 1, saya sudah ada di Bom Bali 2, terus juga sekarang di pandemi. Memang saya melihat ini yang terberat gitu. Dan saya melihatnya Bali itu di posisi yang sangat nyaman. Dia di comfort zone-nya 70% pariwisata, nggak mau mikir yang lain lagi. Kenapa? Pariwisata datangin dolar, selesai, udah gitu. Tapi ketika pandemi ini terjadi, saya masih ingat waktu itu saya juga diwawancara dari salah satu media. Saya bilang untuk waktu itu tahun 2019, saya bilang 2020 semua bisnis akan aman. Tapi yang memang jadi tekanan adalah digitalisasi. Bisnis yang tidak bisa beradaptasi dengan digitalisasi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Tapi saya lupa ada virus pandemi ini. Saya dulu begitu yakin bahwa hotel tidak akan ditinggalkan, pariwisata tidak akan ditinggalkan, karena bagaimanapun jenuhnya orang tetap harus liburan. Saya berpikir. Tapi ternyata ketika pandemi satu pun tidak ada yang liburan. Gitu. Dan mungkin pesan saya adalah Bali, yang teman-teman di Bali khususnya, sudah waktunya berpikir jangan terbuai dengan pariwisata. Bukannya saya melarang untuk di pariwisata, tapi harus ada other basket lah, artinya keranjang yang lain. Jangan hanya di pariwisata, tapi mengikuti daripada apa yang dibutuhkan oleh tren-tren saat ini. Karena sebetulnya Bali ini kaya sekali. Saya banyak sekali melihat suatu produk yang sebenarnya bisa dihilirisasikan. Saya melihat seperti katakanlah jeruk gitu ya. Jeruk ini kan kita jual aja sudah jeruknya begitu saja gitu. Padahal sebenarnya kalau ini bisa dihilirisasikan, bisa kita rubah produknya menjadi permen apa segala macam dengan khas Balinya, itu bisa menaikkan suatu value harga lagi yang bisa dijual kepada bukan hanya masyarakat nasional tapi juga mancanegara. Nah ini yang saya melihat teman-teman masih belum bisa memaksimalkan secara gamblang terkait ini. Dan satu hal lagi, mungkin kita sudah memang seperti yang Om tadi sampaikan, kreativitas itu sangat penting. Jadi saya melihat di sini banyak teman-teman saya yang di HIPMI, yang di UMKM, mereka bikin suatu produk-produk. Yang pertama konsistensinya, mereka kurang konsistensi saya lihat. Nah ini kan karena memang pekerjaan rumahan, produk rumahan, jadi tergantung yang mengerjakan. Yang kedua yang paling penting saya lihat itu selain packaging ya, adalah storytelling. Kita ini kaya sekali akan storytelling. Cuman sayangnya ini belum bisa kita maksimalkan.
Bayangkan jika seandainya kita menjual arak tapi ada storytellingnya bahwa arak ini dulu diminum oleh raja ini sini, itu akan menaikkan suatu value. Ya, betul. Sebenarnya kan itu cuman ya kalau bahasa hippinya olah-olahan aja lah, yang penting value-nya naik. Betul. Tapi itulah yang dilakukan oleh negara-negara lain agar bisa menaikkan dari value mereka. Ini sangat penting sekali kita ulang. Untuk mau bertahan di krisis pandemi ini, jangan lupa kita harus tetap konsisten dengan keputusan atau perjalanan. Dan yang kedua, ini yang menarik. Storytelling. Storytelling. Jadi bagaimana Narasi. Ya, bagaimana kita membuat yang namanya sebuah narasi sejarah untuk meningkatkan produk yang kita miliki, Om ya. Iya. Dan ini adalah kreativitas ide berpikir. Betul. Luar biasa. Perkiraannya Om Agus untuk dunia usaha. 2024 kita pemilu. Iya. 2023 optimis lebih baik apa? Ini pertanyaan 1 juta umat ini. Ini pertanyaan yang setiap hari, hampir setiap hari teman-teman saya nanya. Kalau saya di HIPMI itu dipanggilnya ketua umum. Dia bilang, kapan kita normal? Normal seperti apa maunya, saya harus nanya. Karena kembali lagi, sebenarnya kalau kita masih tetap di box yang sama, kita akan tidak pernah melihat ini normal. Dan itu butuh waktu untuk menjadi normal. Karena anggap seperti ini ya maksud saya. Sebentar, di box yang sama Artinya begini, katakan saya sekarang kan juga bekerja di hotel. Di hotel ini kalau saya, menurut pandangan saya, dengan adanya inflasi dan lain-lain, kita butuh waktu yang lebih panjang dari yang seharusnya. Karena kan kita sangat tergantung dari kedatangan mancanegara atau kedatangan domestik ke Bali. Nah, ketika secara finansial mereka masih belum kuat, tentunya mereka tidak memikirkan untuk berlibur. Nah, ini kan menjadi suatu kendala tersendiri. Tapi kalau kita bisa berpikiran, sekarang apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh orang-orang lain? Artinya gini, saya bukan menyarankan untuk diversifikasi bisnis, tapi itu bisa di suatu hal yang kita pikirkan. Karena Bali kembali lagi 70% terlalu tergantung dengan pariwisata. Betul. Ketika kita bisa melakukan diversifikasi bisnis, kenapa tidak? Tapi tolong, ketika kita ingin melakukan diversifikasi bisnis, dipastikan bahwa kita bukan bekerja sendiri. Jangan tiba-tiba loncat dari satu bisnis ke bisnis lain yang kita tidak pahami. Tapi bagaimana kita loncat ke suatu bisnis dengan orang-orang yang paham akan bisnis tersebut. Disitulah gunanya networking, konsorsium, sehingga kita bisa ikut, istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang chip in gitu. Jadi kita bisa chip in di mana mereka memang sudah pakar dari bisnis-bisnis tersebut. Jadi in term of risk-nya, permasalahan untuk resikonya itu bisa diminimize gitu. Itu yang saya lihat bahwa ketika kita bicara kapan sih ini keadaan akan pulih gitu. Sebenarnya nggak tahu, bisa 2024, bisa 2025, bisa 2023. Tapi apa yang kita harus pikirkan, gimana caranya kita bisa eksis dalam keadaan ini. Karena ya seperti Om yang pernah bilang ke saya kalau nggak salah itu, tidak ada pelaut tangguh yang dilahirkan di perairan tenang kan gitu. Betul. Jadi emang harus dilewati dulu ini lautnya. Harus dilewati ombak, badai, dan petir yang memang dialami oleh teman-teman pengusaha. Tadi dikatakan networking, ya Om ya, dan konsorsium. Di pandemi ini banyak orang-orang kaya baru. Kalau kita bicara yang namanya networking, tentu bisnis yang kekinian Om. Ya. Tanggapannya Om terhadap bisnis yang kekinian itu yang menjadikan orang-orang terkaya di dunia baru di Indonesia. Apakah itu adalah bisnis online? Ya. Apa salah satu pendapatnya Om? Iya, karena zaman sekarang yang zaman serba cepat ini, kita sangat butuh networking itu, salah satunya adalah untuk informasi. Karena dengan informasi yang cepat kita dapatkan dan eksekusi yang kita juga cepat lakukan, itu akan dapat membuat suatu bisnis yang tepat juga gitu. Artinya kan saat ini, kalau dulu ketika kita berbicara bisnis konvensional, mungkin waktu itu tidak terlalu diperkirakan. Tapi kalau sekarang, timing ini almost everything gitu. Jadi saya melihatnya bahwa
ketepatan dalam berbisnis dalam bidang tertentu itu mutlak dibutuhkan. Jadi saya sangat setuju bahwa mereka-mereka yang sukses di saat pandemi itu adalah orang-orang yang bisa melihat suatu peluang. Karena kembali lagi ketika kita berbicara hukum pengusaha kan, setiap musibah pasti ada peluang. Karena bagaimana kita bisa melihat peluangnya itu gitu. Nah, di sinilah yang bagaimana kita harus jeli-jeli memiliki teman sebanyak-banyaknya, kayak Om Arta punya teman banyak-banyak, pasti informasinya juga banyak. Jadi ketika kita stuck dalam satu pemikiran, kita bisa bertukar pikiran dan mereka bisa memberikan informasi yang detail. Contoh kayak kemarin beberapa teman-teman saya di HIPMI itu langsung diversifikasi bisnis ke untuk cek tes antigen ya kayaknya. Itu sifatnya kan hanya temporary. Betul. Tapi kan lumayan cuannya dia selalu. Betul. Bagaimana kita melihat suatu peluang sih kalau saya rasa. Super. Untuk bertahan di dunia ini dalam situasi krisis, pintar-pintarlah melihat peluang. Dan peluang itu didapatkan dari apa? Sebuah jaringan. Jaringan itu tentu didapatkan dari apa? Dari banyak-banyaknya berteman, Om ya. Ya. Luar biasa. Tapi tetap optimis. Om Agus mengatakan dunia usaha ke depannya pasti akan lebih baik. Pasti, Om ya. pasti. Terutama Bali, pasti. Terutama Bali pasti ya, Om. Ya. Om Agus sekarang ketua HIPMI. Kemarin ketua Bali. Pengalaman kalau di Bali ketua HIPMI biasanya minimal wali kota. Ada niatan, Om? Nah, ini bahaya. Oh, bahaya. Bahaya ini pertanyaannya. Ini. Tapi biasanya teman-teman, sahabat-sahabat kita yang menjadi ketua HIPMI Bali, mereka mengabdikan pemikiran, waktunya, dan segala sesuatunya tidak terlepas juga materi, itu murni adalah ingin mengembangkan yang namanya sektor ekonomi, Om ya. Kalau sektor ekonominya kita sudah berkembang, berarti di situ ada yang namanya pertumbuhan sebuah perekonomian. Kalau pertumbuhan perekonomian terjadi, berarti kemakmuran sebuah masyarakat, Om. Ya. Kalau kemakmuran sebuah masyarakat itu tercapai, itu adalah tolak ukur sebuah kepemimpinan. Kita doakan Om Agus semoga suatu saat nanti karena pengabdian dan didikari perjuangannya dalam menjalankan dan berusaha dalam sebuah proses kehidupan menjadi salah satu pemimpin di Bali. Astaga. Om Agus, terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. We are